Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas soal latihan tentang materi rumus-rumus trigonometri bagian yang kedua. Ini adalah contoh-contoh soal untuk penerapan rumus trigonometri setengah sudut dan sudut rangkap. Di sini ada 4 soal yang akan kita bahas dan semua akan kita kerjakan menggunakan rumus yang sudah kita temukan di video sebelumnya dan tanpa menggunakan kalkulator. Soal yang pertama, yaitu sin 50 derajat dikali tangan 25 derajat ditambah cos 50 derajat. Kita lihat di sini sudutnya semuanya bukan sudut istimewa. Tapi di antara kedua sudut ini yaitu 50 dan 25 derajat, 50 itu adalah 2 kalinya dari 25. Berarti kita bisa menggunakan rumus sudut rangkap. Jadi di sini 50-nya kita ganti dengan 2 dikali 25 derajat dan tangannya menggunakan identitas kita ganti menjadi sin 25 derajat per cos 25 derajat. Selanjutnya, sin 2 kali 25 derajat kita anggap 25-nya itu adalah alfa. Jadi kita akan menggunakan rumus sin 2 alfa, yaitu 2 sin alfa dikali cos alfa. Alfanya adalah 25 derajat. Kita ubah begini supaya cos 25-nya nanti bisa dicoret. Lalu sekarang sinnya bisa kita kalikan karena sudutnya sama, jadi sin 25 derajat dipangkatkan 2. Sedangkan untuk suku yang di belakang yaitu cos 2 kali 25 derajat, kita gunakan rumus sudut rangkap untuk kosinus. Alfanya adalah 25 derajat. Nah, tapi kan rumus sudut rangkap untuk kosinus ada 3. Jadi kita pilih yang mana yang untuk dipakai di soal ini. Karena di depan ada bentuk sin kuadrat, maka kita pilih rumus yang ada sin kuadratnya. Karena siapa tahu nanti bisa ditambah atau dikurang. Yaitu 1 min 2 sin 25 derajat dipangkatkan 2. Nah, di sini ketemu nih sama-sama ada sin 25 derajat pangkat 2. Berarti bisa kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan jadi 0 karena 2 sin kuadrat dikurang 2 sin kuadrat. Dengan sudut yang sama maka hasilnya 0. Jadi tinggal konstantanya di sini yaitu 1. Jadi hasilnya untuk soal nomor 1 adalah 1. Kemudian kita ke soal nomor 2. Soalnya adalah diketahui cos A sama dengan min 3/5 untuk sudut A di antara 180 dan 270 derajat. Tentukan nilai dari sin 2A. Dari soal diketahui sudut A terletak pada kuadran 3. Kuadran 3 itu di antara 180 dan 270. Makanya di sini cosnya bernilai negatif. Yang ditanyakan adalah sin 2A. Rumusnya sudut rangkap untuk sin adalah 2 dikali sin kali cos. Di sini yang diketahui hanya cos A, padahal kita juga butuh sin A untuk mencari sin 2A. Jadi kita pakai bantuan segitiga siku-siku untuk mencari sin A. Karena diketahui cos, samping per miring kita tulis sisi sampingnya 3, miringnya 5. Dan sisi depannya adalah 4, dapat dari Pitagoras. Kemudian untuk sin yaitu depan per miring, kita peroleh 4/5. Jangan lupa karena sudut A posisinya di kuadran 3, maka sinnya bernilai negatif. Lalu kita substitusi, kita masukkan ke dalam rumusnya tadi. Kalau kita kalikan, min kali min jadi positif ya, 2 kali 4 dikali 3 yaitu 24/25. Ini adalah nilai dari sin 2A. Berikutnya nomor 3. Soalnya adalah jika sin 2 alfa sama dengan 6/10 dan alfa sudut lancip, maka tangan alfa sama dengan berapa dan sin setengah alfa sama dengan berapa? Yang pertama dari soal kita tahu bahwa si alfa ini sudutnya lancip. Kalau sudut lancip artinya posisinya di kuadran 1. Kemudian yang diketahui adalah sin 2 alfa. Dan yang pertama kita mau cari di sini tangan alfa. Nah, hubungannya 2 alfa dengan alfa itu kan alfa itu setengahnya 2 alfa. Jadi bisa kita tulis tangan alfa sama dengan tangan setengah dikali 2 alfa. Sehingga di sini kita akan memakai rumus setengah sudut untuk tangan, yaitu tan setengah alfa sama dengan
sin alfa per 1 plus cos alfa. Ini juga rumusnya kemarin itu kita dapat ada 3. Pilih salah satu untuk dipakai di sini. Selanjutnya kita perhatikan dulu di rumusnya ini. Tangan setengah alfa. Sudut untuk tangannya adalah setengah alfa. Sedangkan sudut yang di belakangnya atau di rumusnya ini adalah alfa. Sementara yang mau kita cari di sini, tangan setengah kali 2 alfa. Nah, 2 alfanya ini menjadi seperti alfa yang di rumus. Jadi kita tulis rumusnya sin 2 alfa per 1 plus cos 2 alfa. Atau kalau misalnya kalian bingung, 2 alfanya bisa dimisalkan dulu menjadi variabel lain. Misalnya 2 alfa diganti jadi M. Lalu rumusnya untuk tan setengah M berarti menjadi sin M per 1 plus cos M. Baru kita kembalikan lagi M-nya menjadi 2 alfa. Selanjutnya setelah masuk ke rumus, sin 2 alfa itu sudah ada nilainya dari soal. Sudah diketahui yaitu 6 per 10. Cos 2 alfa kita bisa menggunakan bantuan sin 2 alfa. Lagi-lagi dengan pakai segitiga siku-siku. Maka akan diperoleh cos 2 alfanya yaitu samping per miring 8 per 10. Selanjutnya kita substitusi nilai sin dan cos 2 alfa ini ke dalam rumus. 6 per 10 per 1 ditambah cos 2 alfa 8 per 10. Di bagian penyebut 1 plus 8 per 10 kita jumlahkan hasilnya 18 per 10. Nah ini kita balik sekalian supaya bisa lebih sederhana. Dan dicoret, yang bisa dicoret hasilnya sama dengan 1 per 3. Itu adalah nilai dari tangan alfa. Berikutnya kita mau cari sin setengah alfa. Nah, sin setengah alfa ini kita akan pakai rumus yang sudah ada, yaitu akar dari 1 min cos alfa per 2. Untuk pakai rumus ini berarti kita harus punya nilai cos alfa. Nah, di soal tadi kita punyanya sin 2 alfa, terus tadi dapat cos 2 alfa. Kita akan mencari nilai cos alfa dengan mengubah sudutnya. Sudutnya diganti menjadi bagaimana, yaitu cos setengah dikali 2 alfa. Karena setengah kali 2 itu sama dengan 1 alfa. Nah, karena dapat bentuk rumus setengah sudut lagi nih, si setengah 2 alfa, maka kita pakai rumus setengah sudut untuk cos, yaitu akar dari 1 plus cos 2 alfa per 2. Perhatikan lagi rumusnya, kalau kita cari cos setengah kali 2 alfa, maka di belakang 2 alfa. Kalau setengah alfa, di belakang alfa. Nah, sekarang kita sudah bisa nih cari nilainya. Soalnya kita punya kan tadi cos 2 alfa itu sama dengan 8 per 10. Kita masukin aja ke dalam rumus. Kemudian per 2-nya kita naikkan jadi kali 1 per 2. Jadi ini sama dengan akar dari 9 per 10. Nah, belum selesai ya. Kita baru dapat nilai dari cos alfa untuk masukin ke rumus sin setengah alfa yang tadi. Berikutnya kita ganti nih dari rumus sin setengah alfa. Cosnya kita ganti dengan akar dari 9 per 10. Tapi kita sederhanakan dulu. Jadi 3 per 10 kali akar 10. Kemudian per 2-nya naik jadi dikali setengah. 1 dikali setengah yaitu setengah. 3 per 10 dikali setengah 3 per 20 akar 10. Jangan lupa masih ada akar di depan. Ini adalah nilai dari sin setengah alfa. Yang terakhir soal nomor 4. Diketahui sin A sama dengan 4 per 5 dan cos B 5 per 13. A dan B keduanya sudut lancip. Hitung sin 2 dikali A min B. Kita misalkan dulu A min B-nya menjadi X. Jadi sin 2X adalah kita bisa pakai rumusnya 2 sin X kali cos X. Lalu X-nya kita kembalikan lagi. Tadi X-nya adalah A min B. Maka untuk menyelesaikan nilai sin 2 dikali A min B, kita cari dulu nih sin A min B dan cos A min B. Balik lagi ke rumus awal. Rumus penjumlahan dan pengurangan sudut
pada trigonometri. Sebelum masuk ke rumus, kita cari dulu nilai sin A, cos A, sin B, dan cos B. Yang diketahui kan hanya sin A dan cos B. Maka dengan cara menggambar segitiga siku-siku dan cari pakai Pitagoras, kita akan dapat nilai cos A dan sin B. Selanjutnya, pertama, sebelum masuk ke rumus, kita cari satu-satu dulu ya. Yang pertama, sin A min B, yaitu rumusnya sin kali cos min cos kali sin. Sudutnya adalah A dan B. Lalu kita masukkan semua nilai dari sin dan cos sudut A dan B. Kemudian kita hitung hasilnya adalah min 16/65. Yang kedua, kita cari nilai dari cos A min B. Untuk cos, rumusnya cos kali cos plus sin kali sin. Sudutnya A dan B. Kita masukkan lagi semua nilai sin dan cosnya. Lalu dijumlah hasilnya adalah 63/65. Nah, terakhir kita tinggal mensubstitusi nilai sin A min B dan cos A min B. Karena tujuan kita tadi mau mencari nilai dari sin 2 dikali A min B. Kalau kita hitung, maka hasilnya adalah min 2016/4225. Selamat belajar ya!